Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Reni Revian, mahasiswa program studi S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai proses auditing, sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat mengenai pentingnya proses auditing dalam dunia akuntansi, serta tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil audit yang akurat dan objektif. Terima kasih, dan semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Setelah kita memahami judul dan fokus presentasi kita, mari kita lanjutkan dengan menjelaskan lebih dalam tentang apa itu proses auditing. Proses auditing adalah serangkaian langkah yang dilakukan secara sistematis oleh auditor untuk memeriksa dan menilai catatan akuntansi serta laporan keuangan suatu entitas. Melalui proses ini, auditor memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Tujuan utama dari proses audit meliputi 1. Memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan dapat diandalkan dan mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya. 2. Mendeteksi potensi kesalahan atau kecurangan dalam catatan keuangan. 3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bagi pemangku kepentingan. Penjelasan, proses audit memberikan nilai penting bagi perusahaan karena dapat menunjukkan integritas dan keandalan laporan keuangan. Dengan adanya audit, pemangku kepentingan, seperti investor dan kreditor, dapat merasa yakin akan kualitas dan akurasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Setelah kita memahami apa itu proses auditing dan tujuan penting di baliknya, kini mari kita lihat lebih dalam tahapan-tahapan yang terlibat dalam proses auditing. Proses auditing umumnya terdiri dari 4 tahapan utama yang masing-masing memiliki fokus dan tujuan spesifik. Tahapan ini adalah 1. Perencanaan, di mana auditor mempersiapkan dan merumuskan strategi untuk audit yang akan dilakukan. 2. Pengujian informasi, di mana auditor melakukan pengujian terhadap data dan catatan yang telah dikumpulkan. 3. Mendapatkan hasil, di mana auditor mengevaluasi hasil pengujian dan menilai temuan. 4. Menyusun laporan, di mana auditor menyusun laporan yang merangkum seluruh temuan dan rekomendasi. Penjelasan, masing-masing tahapan ini memainkan peranan penting dalam memastikan bahwa audit dilakukan secara menyeluruh dan efektif. Mari kita bahas setiap tahap secara rinci untuk memahami bagaimana auditor bekerja dan bagaimana proses audit dapat memastikan keandalan laporan keuangan. Setelah kita mengidentifikasi 4 tahapan utama dalam proses auditing, mari kita fokus pada tahap pertama, yaitu perencanaan. Tahap ini sangat krusial karena menentukan arah dan strategi audit yang akan dijalankan. Dalam tahap perencanaan, auditor akan melakukan beberapa aktivitas kunci, antara lain 1. Identifikasi risiko, mempertimbangkan risiko bawaan yang dapat memengaruhi keakuratan laporan keuangan. 2. Pengembangan strategi audit, merumuskan strategi untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang dapat diterima. 3. Memahami kewajiban hukum klien, mengidentifikasi peraturan yang relevan untuk memastikan kepatuhan. 4. Prosedur analitis, melakukan analisis data untuk mengidentifikasi pola atau masalah yang mungkin muncul. Penjelasan, perencanaan yang baik merupakan kunci untuk audit yang sukses. Dengan memahami risiko dan menetapkan strategi yang tepat, auditor dapat memastikan bahwa audit dilaksanakan dengan efisien dan menyentuh semua area penting yang perlu diperiksa. Mari kita lihat lebih dalam setiap aktivitas yang dilakukan dalam tahap perencanaan ini. Setelah membahas tahap perencanaan yang krusial dalam proses auditing, sekarang kita akan beralih ke tahap berikutnya, yaitu pengujian informasi. Pada tahap ini, auditor mulai menerapkan rencana yang telah disusun untuk menguji keakuratan data dan catatan akuntansi yang telah dikumpulkan. Berikut adalah beberapa langkah penting yang dilakukan dalam tahap ini. 1. Uji data di lapangan, auditor melakukan pengujian langsung terhadap data dan catatan akuntansi melalui pemeriksaan dokumen, observasi proses, dan wawancara dengan staf. 2. Pengawasan dan kolaborasi. Auditor bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk memastikan semua informasi diperoleh dengan benar dan akurat, sekaligus mencegah terjadinya kecurangan. 3. Pengujian substantif.
melakukan pengujian substantif untuk mengkonfirmasi bahwa informasi dalam laporan keuangan adalah akurat, melalui pemeriksaan mendalam terhadap transaksi dan saldo akun. Penjelasan, tahap pengujian ini sangat penting, karena auditor berusaha untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung temuan mereka. Proses ini memerlukan keterampilan analitis yang kuat dan perhatian terhadap detail, memastikan bahwa semua data yang diuji adalah valid. Mari kita eksplor lebih lanjut mengenai proses pengujian informasi ini. Setelah melalui tahap pengujian informasi, di mana kita telah mengumpulkan dan menganalisis data, langkah selanjutnya adalah mendapatkan hasil. Pada tahap ini, auditor melakukan evaluasi terhadap data yang telah diuji untuk mengidentifikasi adanya risiko material yang mungkin memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan dalam tahap ini. 1. Analisis risiko material. Auditor mengevaluasi hasil pengujian untuk menentukan apakah terdapat risiko material yang perlu diperhatikan. Jika kesalahan ditemukan, auditor akan menilai dampaknya terhadap laporan keuangan. 2. Klarifikasi temuan. Auditor melakukan konfirmasi temuan dengan anggota tim lainnya untuk memastikan bahwa penilaian yang dibuat adalah konsisten dan akurat, mencegah kesalahan dalam interpretasi data. 3. Diskusi dengan manajemen. Sebelum menyusun laporan akhir, auditor biasanya melakukan diskusi dengan manajemen untuk membahas temuan awal dan mendapatkan perspektif tambahan. Ini juga menjadi kesempatan bagi manajemen untuk memberikan klarifikasi atau informasi penting yang mungkin belum diketahui oleh auditor. Penjelasan, tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa auditor telah mengidentifikasi dan menilai semua risiko yang relevan. Diskusi dengan manajemen memberikan konteks tambahan yang dapat memperkaya pemahaman auditor terhadap temuan mereka. Mari kita lihat lebih lanjut mengenai proses mendapatkan hasil dalam audit ini. Setelah kita mendiskusikan proses mendapatkan hasil dan evaluasi temuan, langkah berikutnya dalam proses auditing adalah menyusun laporan. Pada tahap ini, auditor bertanggung jawab untuk menyusun laporan audit yang komprehensif, yang mencakup semua temuan, rekomendasi, dan analisis yang telah dilakukan selama audit. Mari kita lihat lebih dalam mengenai tahapan ini. 1. Laporan audit. Auditor menyusun laporan yang menjelaskan tujuan audit, ruang lingkup yang dicakup, temuan yang ditemukan, dan rekomendasi untuk perbaikan. Laporan ini disusun dengan bahasa yang jelas agar mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan. 2. Rincian temuan. Dalam laporan tersebut, auditor merinci setiap temuan yang signifikan, menjelaskan sifat kesalahan atau kekurangan yang ditemukan, serta memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan. 3. Tindak lanjut rekomendasi. Auditor dapat memberikan saran tentang langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil oleh manajemen. Tindak lanjut terhadap rekomendasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mengatasi area yang memerlukan perhatian dan meningkatkan kinerja keuangannya. Penjelasan, laporan audit adalah hasil akhir dari seluruh proses audit dan menjadi referensi bagi manajemen untuk mengambil keputusan strategis. Sebuah laporan yang baik tidak hanya mencantumkan temuan, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan serta langkah-langkah yang perlu diambil. Mari kita lanjutkan untuk membahas tentang standar audit yang menjadi panduan dalam proses ini. Setelah menyusun laporan yang menyeluruh, tahap berikutnya adalah memahami pentingnya standar audit dalam melaksanakan proses auditing. Standar ini tidak hanya menjadi pedoman bagi auditor dalam menjalankan tugas mereka, tetapi juga memastikan bahwa audit dilakukan secara konsisten, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita lihat lebih dalam tentang dua standar utama yang menjadi acuan dalam auditing. 1. Standar audit internal. SAI standar ini memberikan panduan tentang pelaksanaan audit internal, mencakup etika dan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh auditor dalam menjalankan tugasnya. SAI membantu memastikan bahwa audit dilakukan dengan integritas dan profesionalisme. 2. Standar profesional auditor publik. SPAP adalah standar yang harus diikuti oleh auditor publik saat melakukan audit eksternal. Standar ini menetapkan prosedur dan metodologi yang harus diterapkan selama audit, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Penjelasan, mematuhi standar audit sangat penting untuk menjaga kualitas dan integritas audit. Dengan mengikuti SAI dan SPAP, auditor dapat memberikan jaminan kepada semua pemangku kepentingan bahwa laporan audit yang dihasilkan adalah hasil dari proses yang transparan dan dapat dipercaya.
Selanjutnya, mari kita lihat contoh konkret tentang bagaimana proses audit diterapkan dalam praktik bisnis. Setelah memahami tahapan-tahapan dalam proses audit, mari kita lihat contoh nyata dari proses audit yang dilakukan di sebuah perusahaan dagang. Contoh ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana audit dilaksanakan dalam praktik. 1. Profil perusahaan. Proses audit dimulai dengan pemahaman menyeluruh tentang profil perusahaan. Auditor perlu memahami struktur organisasi, produk, dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Ini membantu auditor dalam merumuskan pendekatan audit yang tepat sesuai dengan karakteristik bisnis klien. 2. Pemetaan proses bisnis. Selanjutnya, auditor melakukan pemetaan proses bisnis klien untuk memahami alur transaksi dan risiko yang terlibat. Hal ini mencakup pengujian transaksi untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses bisnis diikuti dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 3. Penyusunan laporan temuan. Setelah seluruh audit selesai dilakukan, auditor menyusun laporan yang mencakup semua temuan dan rekomendasi. Laporan ini harus disusun secara jelas dan sistematis, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan perusahaan serta memberikan saran untuk perbaikan jika diperlukan. Penjelasan. Contoh nyata ini membantu kita untuk lebih memahami bagaimana proses audit dilakukan secara praktis dan bagaimana auditor berinteraksi dengan klien untuk mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan. Mari kita lanjutkan dengan membahas manfaat audit yang bisa diperoleh dari proses ini. Setelah melihat contoh nyata dari proses audit, kini kita akan membahas manfaat audit yang sangat signifikan bagi perusahaan. Audit bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan investasi penting untuk masa depan perusahaan. 1. Meningkatkan akuntabilitas. Dengan adanya audit, perusahaan lebih bertanggung jawab atas laporan keuangannya. Hal ini mendorong manajemen untuk lebih hati-hati dalam menyusun dan menyajikan data keuangan, sehingga informasi yang disajikan lebih dapat dipercaya. 2. Meningkatkan transparansi. Proses audit membantu membuka informasi keuangan kepada semua pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan regulator. Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap perusahaan. 3. Mencegah kecurangan. Dengan adanya audit, potensi kecurangan dapat diidentifikasi lebih awal. Audit membantu melindungi aset perusahaan dan memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar. Penjelasan. Dengan memanfaatkan audit secara efektif, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan dan reputasi mereka di mata pemangku kepentingan. Mari kita simpulkan pembahasan kita mengenai proses auditing dan manfaatnya. Sebagai penutup presentasi ini, mari kita ringkas kembali poin-poin penting mengenai proses auditing. Proses auditing adalah langkah yang krusial dalam memastikan keakuratan laporan keuangan dan mendukung transparansi dalam praktik bisnis. Melalui tahapan audit yang sistematis, mulai dari perencanaan, pengujian, hingga pelaporan, auditor dapat mengevaluasi keandalan informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Dengan mengikuti standar audit yang berlaku dan mengimplementasikan praktik terbaik, auditor memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan dapat diandalkan. Lebih dari sekadar mendeteksi kesalahan, audit berfungsi sebagai alat untuk membantu perusahaan meningkatkan kinerja dan tata kelola keuangan. Ini merupakan investasi penting yang memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan dalam mencapai tujuan mereka. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya berharap presentasi ini memberikan wawasan yang bermanfaat tentang proses auditing dan pentingnya dalam dunia akuntansi. Selamat pagi, siang, sore, dan semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.